Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaliza Pane dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704211006. Di sini saya akan menjelaskan 20 sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama yaitu ada wujud. Wujud yang artinya ada. Maksudnya Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak pula ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, Qidam, artinya terdahulu. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya Allah telah ada lebih dahulu daripada apa yang diciptakannya. Yang ketiga, Baqa, artinya kekal. Maksudnya Allah adalah maha kekal, tidak akan punah, binasa ataupun mati. Dia akan tetap ada selamanya. Yang keempat, Mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk yang lainnya, dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang mampu mendandingi dan menyerupai keagungannya. Yang kelima, Qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Maksudnya Allah itu berdiri sendiri, tidak tergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam, ada Wahdaniyah, artinya tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal, maksudnya tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Yang ketujuh, ada Qudrat, artinya berkuasa. Maksudnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, ada Iradat, artinya berkehendak. Maksudnya apabila Allah berkehendak, maka jadilah hal itu dan tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Yang kesembilan, ada Ilmun, artinya mengetahui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang kesepuluh, ada Hayat, artinya hidup. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dialah Maha kekal selamanya. 11, Sama, artinya mendengar. Maksudnya adalah Allah Maha mendengar, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan di dalam hati sekalipun. 12, Basar, artinya melihat. Maksudnya yaitu Allah Maha melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. 13, ada Kalam, artinya berfirman. Allah itu berfirman, dia bisa berbicara ataupun berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. 14, Qadiran, artinya berkuasa. Maksudnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. 15, ada Muridan, artinya berkehendak. Maksudnya bila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendaknya sekalipun. 16, ada Aliman, artinya mengetahui. Maksudnya adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan sekalipun. 17, ada Hayan, artinya hidup. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang hidup. Ya, Allah tidak akan mati dan tidak akan lengah sekalipun. Yang ke-18, ada Sami'an, artinya mendengar. Maksudnya adalah Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya apapun itu sekalipun. 19, ada Basiran, artinya melihat. Maksudnya adalah Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berbuat baik kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah Allah. 20, ada Mutakalliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Maksudnya yaitu firman Allah terwujud lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. 20, sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, Adam, artinya tidak ada. Sehingga Allah mustahil bersifat Adam, karena Allah itu tidak mungkin tidak ada. Segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah dan mustahil jika Allah itu tidak ada. Yang kedua, ada Hudus, artinya baru. Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada, maka dari itu Allah sudah ada terlebih dahulu. Yang ketiga, Fana, artinya tidak kekal. Allah mustahil mempunyai sifat fana. Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir.
Yang keempat ada mumassalatu lil hawadis, artinya Allah serupa dengan makhluknya. Allah mustahil serupa dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat, ataupun perbuatannya. Tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah. Yang kelima ada muhtajun li ghairihi, yaitu berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun. Allah berdiri sendiri atau qiyamuhu binafsihi. Allah itu maha sempurna dan maha berdiri sendiri. Yang keenam ada ta'adud, artinya berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah itu Maha Esa atau tunggal, yang mana artinya Allah itu adalah satu. 7 ada azun, artinya lemah. Allah tidak lemah dan tidak ada alam semesta beserta isinya jika Allah itu lemah. Yang ke-8 karahah, artinya terpaksa. Allah mustahil bersifat karahah. Allah itu bersifat kehendak atau iradat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Yang ke-9 ada jahlun, artinya bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun, sebab Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah, karena Allah maha mengetahui segalanya. Yang ke-10 ada mautun, artinya mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal. 11 sumun, Allah mustahil memiliki sifat sumun karena Allah maha mendengar, tidak ada yang luput dari pendengarannya. 12 ada umyun, artinya buta. Allah tidak buta, Allah maha melihat. Allah maha melihat segala apa yang nampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari penglihatannya. Ke-13 ada bu'mun, artinya bisu. Allah bersifat kalam, artinya beriman, dan Allah tidak mungkin bisu. Yang ke-14 ada ajzan, artinya yang lemah. Allah maha berkuasa, tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. 15 karihan, artinya maha terpaksa. Allah maha berkehendak ataupun muridan. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak pernah merasa terpaksa melakukannya. 16 ada jahilun, artinya maha bodoh. Ini Allah tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Allah maha mengetahui. Semua ilmu yang ada itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 17 ada mayitun, artinya mati. Allah kekal abadi dan tidak ada awal ataupun akhir. Allah tidak akan pernah mati. Bahkan Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah pula untuk lupa. 18 ada asama, artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar bahkan yang paling tersembunyi dan terkecil sekalipun. Allah mendengar apa yang tidak kita dengar dan Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. 19 ada ama, artinya maha buta. Allah maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah dapat melihat apa yang disembunyikan dan apa yang ada di dalam hati. Yang ke-20 ada abkama, artinya maha bisu. Allah mustahil mempunyai sifat abkama. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman.